Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam budaya. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang hadir secara virtual maupun secara aktual pada pameran Guyon Maton Pramono, saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi kita memberikan ruang apresiasi dan interpretasi atas tinta emas yang telah ditorehkan oleh Pak Pram. Ini beliau sendiri tidak bisa hadir di acara pembukaan di Jakarta maupun secara virtual karena beliau sedang berobat. Namun demikian, apa yang kita lakukan pada hari ini merupakan suatu catatan sejarah. Memang ini eranya sedang pandemi COVID, sedang PSBB, maka pada hari ini sangat luar biasa kita bisa menerapkan protokol kesehatan. Dan ini saya kira tidak mengurangi makna karena apa yang kita lakukan akan ada rekam jejak digital. Nah, ini kita akan mencoba bincang-bincang. Ini pertama tentu dari yang senior. Kita akan tanya ke Pak Kandar dulu. Ini Cak Kandar, monggo silakan memberikan suatu ulasan sepatah dua patah kata tentang Pak Pram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mengenal Mas Pramono itu cukup lama dan saya mengenal keluarganya dengan baik. Saya memberi tekanan pada sore hari ini semacam testimoni bahwa Pramono adalah orang baik, sangat baik. Dan Mas Pramono selalu saya tanya, kalau sampean ini sebagai kartunis, dari mana ide-ide sampean itu? Loh, saya ini sebagai kartunis, idenya ya dari masyarakat. Seluruh kejadian sosial, politik, budaya, semua ditangkap dan dituangkan di dalam kartun-kartun dia. Lewat media Sinar Harapan dan terus menjadi suara pembaruan. Mas Pramono ini produktif. Karena kenapa saya katakan produktif? Karena mau tidak mau dia harus produktif. Karena koran itu kan harus terbit, Pak. Jadi dia harus terus mencari. Dan belakangan memang dia ada juga membuat kartun-kartun yang tidak untuk koran, tapi untuk kepentingan kreasinya sendiri. Jadi memang dalam sistem penciptaannya dia kadang-kadang bersifat paradok, Pak. Dan itu memang sengaja dibuat itu supaya kadang-kadang menutup sesuatu yang terlalu jelas. Jadi supaya tidak terlalu gamblang, maka ada semacam kayak tabir yang dia mesti buat. Dan saya tentu masih banyak pengalaman dari sahabat-sahabat kita yang ada di sini ini, tentu akan membicarakan lebih jauh, Pak. Tapi saya paling tidak memberi tekanan bahwa Mas Pramono adalah orang baik. Itu yang saya kenal betul, karena saya kenal seluruh keluarganya. Jadi karena saya kenal dan orangnya itu santun, baik gitu, maka itu yang saya tangkap. Kalau hal-hal yang mengenai proses kreatifnya, ya yang utama itu tadi. Dan seperti juga Mas GM sama juga sebetulnya. Seorang kartunis ini memang ide-idenya tidak seperti kita, Pak. Kita ini kadang-kadang bisa dari diri kita sendiri, bisa imajinasi kita nggak bisa. Tapi kalau seorang kartunis paling banyak, yang paling besar itu ya justru dari masyarakat. Suatu kejadian-kejadian yang bersifat apa itu kejadian politik, sosial, budaya, semua ditangkap oleh Mas Pram untuk dituangkan dalam kartun tadi itu. Terima kasih, cuma itu saja. Mudah-mudahan bisa. Terima kasih Pak Kandar. Ini saya jadi teringat apa yang disampaikan oleh Pak Hugeng. Beliau mengatakan memang baik menjadi orang penting, tetapi lebih penting menjadi orang baik. Jadi apa yang disampaikan oleh Cak Kandar yang berkaitan dengan
Pak Pram sebagai orang baik ini modal dasar ya. Karena inilah yang menjadi kekuatan beliau. Sehingga karya-karya tadi memang beliau terinspirasi dari masyarakat. Ada yang disampaikan tadi barusan saya juga cerita sama Pak Jan, Pak Pram ini membuat dialog. Ada tesa, antitesa, dan sintesanya. Ini seperti membuat kerangka teori. Ini hampir semua karyanya seperti itu. Nah, kita sekarang juga bisa mendengar apa yang menjadi pengalaman Pak Sanagra. Monggo Pak, silakan. Tentu saja saya atas nama Balai Budaya mengucapkan terima kasih atas pameran yang disediakan oleh Pak Kris dan kelompoknya ini yang sangat mengherankan saya karena karikatur ini jarang sekali dipamerkan di Balai Budaya. Kali ini kita bisa lengkap melihat bagaimana kekuatan Pak Pramono. Saya beberapa kali ketemu Pak Pramono itu waktu itu dalam pertemuan Ikatan Ilustrasi Indonesia itu. Dia banyak bicara tentang ilustrasi. Jadi menurut saya Pak Pramono ini salah satu karikaturis terkemuka Indonesia. Jadi karya-karyanya bukan saja bagaimana dia menyampaikan pandangan-pandangan terhadap dunia politik, ekonomi atau apa saja yang sedang menarik ketika itu. Dia bisa dengan santai, dengan enak, dengan terbuka, bicara dengan bebas. Inilah saya kira salah satu kekuatan Pak Pram dalam karya-karyanya. Nah, yang dipamerkan di Balai Budaya kali ini sungguh mengherankan buat saya karena karyanya yang banyak dan satu persatu itu seperti punya permasalahan sendiri-sendiri. Ini saya kira yang juga menarik dari karya-karya Pak Pram. Ini saya kira atas nama Balai Budaya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas sengaja pameran ini di Balai Budaya. Iya, terima kasih Pak Sanagra. Ini memang karya-karya yang dipamerkan ini Pak Pram sendiri yang memilih. Beliau tanggal 18 November mem-WA saya, beliau menginginkan pameran ini tidak secara aktual tapi virtual. Ya memang kami di Balai Budaya ini saya senang Pak kalau kondisinya seperti ini. Jadi artinya kita tidak kemeruyek gitu ya. Kita tetap mematuhi protokol kesehatan dan nanti satu persatu akan kita bahas. Karena karya-karya ini Pak Pram, betul apa kata Pak Sanagra, beliau itu peka terhadap isu-isu penting yang terjadi dalam masyarakat. Memang di sini ada politik, masalah hukum, korupsi, dan juga masalah sosial kemasyarakatan serta kemanusiaan. Ini konteks yang coba saya tangkap apa yang dipamerkan beliau. Nah mungkin sekarang Pak Yan Praba nih. Nah ini beliau tadi mengatakan, wah saya kalau nggak datang kualat nih sesama kartunis. Moga Pak Yan. Terima kasih. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara kartun, kartunis, dan media itu semua saling berhubungan. Ya, kebesaran seorang kartunis ditunjang oleh media. Begitu pula media menjadi besar karena ada peran dari kartunis itu sendiri yang membuat kartun. Ini perlu dijelaskan juga bahwa yang dipamerkan sekarang ini jenisnya adalah editorial kartun. Jadi makanya seperti Mas Sanagra bilang seperti punya permasalahan sendiri-sendiri. Ya memang. Dan Mas Pram misalnya itu minimal seminggu sekali menampilkan karya editorial kartun, bahkan rata-rata seminggu 2 kali menerbitkan karya-karya ini. Dan memang kartunis itu harus cerdas.
Artinya cerdas, memahami masalah, melontarkan masalah, hingga memvisualkan masalah itu, yang dikritik tidak merasa dikritik, masyarakat terbantu atau suaranya terwakili oleh kartunis. Dan satu lagi, Mas Pram gelarnya sebagai salah satu empu kartun Indonesia itu tidak kosong. Perjalanan Mas Pram dari 60-an hingga sekarang masih mengartun. Kemudian Mas Pram juga salah satu pendiri dari Persatuan Kartunis Indonesia, yang beliau menjadi ketua yang pertama, dan saya salah satu ketua kartunis juga selama 2 periode. Makanya saya bilang, kalau saya tidak hadir, saya akan berdosa. Ya, ini luar biasa ya. Ini kedekatan para penulis pada hari ini mempunyai kedekatan yang spesifik. Tapi inilah ilmu yang akan kita transfer, kita saling inspirasi supaya generasi muda kita tetap paham dan mengingat, mengenal, bahkan memahami siapa Pramono. Gitu ya Pak Yan? Betul. Ya, ini sekarang monggo Mas Priyo. Ini Mas Priyo ini juga Mas Yoyo juga kenal dekat secara pribadi dengan keluarga Pak Pram. Monggo, silakan. Ya. Saya sangat berkesempatan mengenal Mas Pram, sangat bahagia sekali karena kartunis dari masa zaman Soekarno sampai Orde Lama, Orde Baru hingga Jokowi, semua yang dikaleidoskopkan tentang sejarah Indonesia ini digambarkan secara gamblang, baik mengenai tentang kejahatan, KPK, korupsi, pembalakan hutan, badut-badut DPR, dan tidak sedikit kejahatan-kejahatan yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Sehingga Mas Pram sangat berkewajiban menyuarakan, sehingga kartun meskipun lembut, tapi di mata Mas Pram penanya adalah sebagai pedang, karena disinilah Mas Pram adalah sosok kombinasi dari kombinasi egaliter antara humanisme dan sifatnya yang keras terhadap karya ini, sehingga Mas Pram dijuluki orang yang tidak punya tedeng aling-aling. Karya-karyanya muncul dengan ide-ide baru, dan karya-karyanya juga tidak usang dan tidak lekang oleh zaman. Seperti apa yang dikatakan Mas Aisul di saat kedelai jauh-jauh hari ternyata sudah diprediksi ada dan tidak basi ya Mas ya. Mas Pramono memiliki future atau ketajaman masa depan pengamatan yang lebih, sehingga beliau sangat memiliki kepekaan. Hal ini tentu sebuah kepekaan yang sangat luar biasa. Mas Pram bagi saya tidak sekedar tukang gambar, tetapi seorang pembuat karya yang memiliki filsafat, berkualitas rasa, dan kualitas tentang ide-ide dan karya-karyanya menjadi kajian untuk anak bangsa ini agar Indonesia menjadi cerdas dan bisa lebih baik lagi. Gitu, Pak. Oke, terima kasih. Ini Mas Priyo tadi menyampaikan bahwa banyak hal ya tentang Pak Pram, bagaimana beliau masalah tanpa tedeng aling-aling, penanya memang tajam, tadi sampaikan mengkritik, yang dikritik tidak marah tapi mau merubah. Inilah maka kita menggunakan kata guyon maton. Ini guyon parikeno, guyon boleh dikatakan candaan-candaan tapi serius.
yang disampaikan ini tidak untuk menyakiti, tidak untuk menghakimi, tidak untuk menyalahkan atau mencari kesalahan, tetapi mampu mengedukasi, mencerdaskan, bahkan belajar dari kesalahan. Ini monggo Pak Esilianto sampaikan tentang spirit dari masalah pameran Guyon Maten Pramono di Balai Budaya ini. Monggo Pak. Terima kasih Pak Kris atas waktunya yang diberikan kepada saya. Salam Indonesia sehat, salam budaya cerdas. Melihat karya-karya Mas Pramono di Balai Budaya yang kebetulan tadi sudah disebutkan oleh Pak Kris, dipilih sendiri oleh senimannya. Kalau tidak salah sejumlah atau sebanyak 106 karya nggih Pak. Mewakili berbagai peristiwa, tetapi kurun waktunya tidak mewakili semua karya-karyanya. Tetapi bagi saya pribadi, Mas Pram adalah seorang pribadi yang sangat rendah hati, seorang yang intuisinya sangat kuat menangkap isu-isu yang sedang berkembang di dalam perjalanan bangsa dan negaranya, yang dituangkan ke dalam karya-karya satirnya, kartun dan karikaturnya yang sangat cerdas. Sebagai orang Jawa, kritik-kritiknya sangat santun tetapi sangat mengena, yang bisa dikatakan dengan, kalau istilah Jawanya adalah sanepan. Kritik yang cukup menggelitik tetapi sangat dalam dan tidak membuat marah yang kritik, tetapi menjadikan sesuatu menjadi lebih baik, dan ada edukasi terhadap diri sendiri orang yang dikritik maupun kepada masyarakat. Banyak hal yang dikemukakan oleh Mas Pram sebagai karikaturis di Indonesia, banyak memberikan pembelajaran kepada masyarakat, yaitu literasi dan edukasi, yang membuat masyarakat itu menjadi cerdas, menjadi kritis. Yang penting adalah kecerdasan dan kekritisan kepada yang diajar, yaitu masyarakat itu sendiri. Ada beberapa hal yang sangat menarik, beberapa karyanya yang cukup mengena dengan konteks yang ada pada waktu itu, yaitu tentang bagaimana reformasi, bagaimana keadaan nasib tekstil nasional. Kemudian yang terakhir tadi diungkap oleh Mas Yoyo tentang kedelai. Hari ini di mass media baik cetak maupun di televisi banyak dibicarakan tentang kelangkaan kedelai, sehingga menimbulkan semacam gerakan mogok untuk membuat tahu dan tempe oleh para pengrajinnya. Tahun 2008 itu Mas Pram sudah membuat karikatur tentang kedelai tersebut. Itu yang menurut saya bahwa karya-karya karikatur atau kartun itu kadang-kadang tidak terikat dengan ruang dan waktu. Itu sih menurut saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Esul. Ini ketika bicara kedelai dan keledai ini kok mirip-mirip gitu ya. Saya jadi teringat Pak Pram waktu itu mengatakan, saya masih bisa menggambar karikatur terus karena yang saya gambar itu melampaui keledai. Keledai itu tidak akan terantuk 2 kali pada lubang yang sama. Tapi kalau kita ini bisa sampai 7-8 kali, dan itu saja. Makanya saya lihat gambaran Pak Pram tentang korupsi ini dari tahun lama sampai sekarang ini ya masih ada terus dan berulang. Nah tadi itu Pak, jadi memang tidak lekang ruang dan waktu. Memang antara kedelai dan keledai itu mirip-mirip. Omongannya nih saya juga, wah jangan sampai keliru ini. Oke, sekarang kita yang ada di sini sudah menyampaikan. Mungkin ada pendapat Pak Gatot ini sebagai sahabat dan teman secara aktual yang puluhan tahun menjadi teman di satu redaksi. Monggo Pak Gatot. Terima kasih Pak Kris. Salam budaya untuk semua kawan-kawan juga
yang ada di Balai Budaya maupun di virtual. Terima kasih untuk waktu yang diberi kesempatan ke saya. Jadi begini Pak Kris, betul bahwa saya ini pernah sekantor, semeja dengan Pak Pramono selama hampir 25 tahun, bahkan lebih. Jadi saya merasa saya sebagai cantriknya, saya sebagai muridnya, dan beliau adalah guru saya secara langsung. Karena meja itu kita jejer Pak, kita meja itu jejer, sehingga Tuhan memberikan kesempatan kepada saya bahwa saya harus belajar kepada beliau, ngangsu kawruh ilmunya secara sungguh-sungguh, mumpung saya semeja. Saya merasa ada berkat untuk saya, untuk memperdalam ilmunya. Jadi setiap hari itu seminggu katakanlah ada karikatur 2-3 kali itu kita bisa bergantian. Saya isu yang nasional, Pak Pramono yang luar negeri. Nah, sehingga bergantian kita muncul karena beliau yang senior, saya junior. Tetapi lebih banyak diberikan kepada saya karena itu untuk saya menjadi sebuah gemblengan ya. Artinya membuat saya untuk bisa lebih berjalan sendiri, tidak tertatih-tatih. Tapi awalnya juga sangat tertatih-tatih dan membuat saya stres. Misalnya begini Pak Kris, saya itu membuat karikatur itu nggak langsung bikin Pak. Jadi disuruh bikin sket dulu 5-10. Itu aja belum tentu diterima semua. Nah, masih diseleksi mana ini yang pantas untuk dibuat karikatur. Karena apa? Karena beliau mengatakan bahwa Dek Gatot, kita di sini itu harus bisa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Jadi karya-karya kita ini harus berkualitas sesuai standar dengan media yang bersangkutan. Karena kita kerja di Suara Pembaruan, ya kita harus sepikiran dengan kawan-kawan di Suara Pembaruan. Apa yang disampaikan dalam karikatur itu adalah mewakili opini dari redaksi Suara Pembaruan. Nah, itu satu. Yang kedua, sebagai sosok sahabat, Pak Pramono ini luar biasa. Seperti yang disebutkan Cak Kandar tadi, beliau adalah orang baik. Itu betul, sangat baik menurut saya. Beliau itu tidak pelit. Bahkan saya itu kalau makan siang itu diajak keluar kantor tuh ditraktir. Tetapi juga diberi ilmu, ngobrol tentang karikatur. Nah, saya senang sekali dengan karikatur Pramono yang Pak Kris atau Kampung Semar bersama Balai Budaya bisa tampilkan di gedung Balai Budaya pada sore hari ini. Saya menangkap bahwa ini merupakan sebuah cermin. Artinya apa? Kita berdiri di depan cermin untuk melihat wajah kita. Nah, wajah kita adalah kepincangan-kepincangan yang dibikin Pak Pramono di dalam karikatur itu. Kita adalah Indonesia. Nah, kalau negara kita masih banyak kepincangan-kepincangan, itu karikaturis pasti tidak tinggal diam. Pasti akan bersuara, menyuarakan kebenaran, keadilan, membela rakyat kecil yang termarginalkan dan sebagainya. Itulah tugas seorang murid, seorang karikaturis di dalam membuat karya-karyanya melalui media. Itu saja Pak Kris. Saya pikir kita belajar menertawakan sendiri di muka cermin Indonesia ini Pak Kris. Terima kasih Pak Kris. Terima kasih Pak Gatot. Ini luar biasa nih Pak Gatot nih sebagai sahabatnya yang semeja lebih seperempat abad. Ini ada yang lain, monggo ada Pak Ito nih, saya Pak, mungkin Pak Ito, monggo Pak Ito Isdianto Iskandar, monggo. Selamat sore rekan-rekan semua. Bagi saya, Pak Teguh, monggo Pak. Bagi saya Pak Pramono itu orang yang luar biasa baik, luar biasa. Sayang sekali kalau kita tidak bisa mencatat seluruh konsep, filsafat, dan karakter beliau ya. Jadi benar tadi yang disampaikan Bung Gatot ya, bahwa apa-apa yang dibuat oleh Pak Pram itu cermin buat kita semua, cermin tentang Indonesia.
Dan posisi kartunis itu memang harus jadi oposisi. Bisa kita bayangkan saat Orde Baru betapa sulitnya gitu seorang karikaturis itu menyampaikan opini yang benar-benar sangat berbahaya, tapi harus direkam, jadi sejarah harus direkam. Nah, Pak Pramono dalam banyak karyanya itu benar-benar dengan jujur mengabadikan 45 tahun cermin negeri ini. Harus ada orang yang benar-benar mempunyai pengetahuan yang komprehensif ya untuk menambang ya seluruh konsep dari Pak Pram. Jadi sayang sekali ini ikon kita yang empu kita yang benar-benar harus kita tambang ilmunya untuk kemajuan atau untuk dasar para kartunis Indonesia kelak. Kalau saya rasa itu saja. Salam buat Pak Pram yang benar-benar bagi saya hubungannya khusus ya. Tahun 85 saya kenal beliau sebagai narasumber skripsi saya. Lalu 2 kali mengunjungi studio saya. Dan untuk itu saya mengucapkan salam buat Pak Pram, sehat selalu, stamina-nya luar biasa, karyanya luar biasa, baik konsep maupun tekniknya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Terima kasih Pak Ito. Ini beliau menyampaikan sesuatu yang menjadi catatan bagi kita semua. Ini apa yang disampaikan Pak Ito benar. Ini supaya kita untuk tidak baperan, dan tadi dikatakan bahwa karikatur atau karikaturis walaupun tidak memihak tapi memang menjadi oposisi. Ini sebenarnya sebagai pengingat, bukan pembenci ya, bukan pelawan, tapi sebagai early warning. Monggo tadi ada Pak Teguh, silakan Pak Teguh. Selamat sore, terima kasih Pak Pri. Ya, terus terang saya bisa berjumpa dengan Pak Pram itu baru beberapa tahun yang lalu. Waktu itu kita mau memamerkan Pakyo di kampus UGM. Kemudian saya sowan ke Pak Pram untuk bisa bergabung dan ternyata sangat baik sekali. Ya, dia memberikan beliau memberikan banyak karya untuk dipamerkan. Dan sejak itulah saya betul-betul merasakan bahwa Pak Pram itu betul-betul sangat bijak ya. Memberikan banyak pengetahuan, pandangan beliau, konsep beliau, dan persepsi beliau tentang lingkungan sekitarnya. Itu untuk Pak Pram. Dan kemudian Pak Pri, saya ingin sedikit menyampaikan bahwa sangat bagus sekali adanya pameran di BB ini, sehingga bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa sekarang ini karikatur itu menjadi lebih dikenal. Beberapa waktu yang lalu karena keadaan politik kita yang mengekang banyak, itu tidak banyak terlihat. Nah, saya berharap tidak hanya di pameran, bagaimana kalau pameran ini juga bisa ditampilkan di kampus nanti kalau setelah COVID, dan juga beliaunya sendiri mau berbagi cerita bagaimana bisa menyampaikan ide gagasannya untuk menyampaikan situasi yang ada di lingkungan kita, baik politik, ekonomi, ya, terutama ya, atau sosial, terutama politik dan ekonomi ini saya kira sangat memberikan pemahaman yang mudah ya. Mahasiswa atau di kampus, situasi ekonomi sekarang, situasi politik yang sekarang itu akan sangat terbangkit kalau bisa dimunculkan secara visual gambar-gambar ini. Makanya saya berharap mulai dari forum ini bagaimana bisa karikatur itu masuk kampus. Saya kira Mas Yoyo yang pernah bersama saya ada di kampus waktu itu. Terima kasih. Terima kasih. Monggo silakan Pak bisa kembali. Matur nuwun Pak Teguh.
Ada yang lain, monggo silakan. Ini saya peserta yang lain dari jarak jauh agak membacanya kurang jelas ini. Ada Mas Darminto, Pak Kris. Oke, monggo Mas Pak Darminto. Selamat sore, Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Mas Pram ini saya kira ya memang saya mungkin juga termasuk yang sangat lama juga ngindel beliau dan memantau, memonitor. Artinya tidak panjang lebar yang bisa kita sampaikan. Beliau ini sudah kategori dari Tri Masketir ya. Mas Pram, Mas Darta, dan Mas Dwi Kun itu adalah maestro yang sah untuk kartunis Indonesia. Jadi kelas maestro beliau-beliau itu. Termasuk sebelumnya Bapak siapa yang Agustin itu? Sibarani. Pak Sibarani, ya Pak Sibarani ya, itu yang lebih dulu mendapat penghargaan maestro dari Museum Kartun Indonesia Bali. Nah selanjutnya juga ada periode yang 4 orang, yaitu Mas Pramono, Mas Darta, kemudian Mas Dwi Kun dan Gunawan Pranyoto di Semarang mendapatkan gelar apa saya enggak, tapi mereka berempat mendapatkan penghargaan dari Suara Merdeka Semarang. Nah, saya kira masih kurang juga. Satu lagi yang kita harus ingat, tataran kelas maestro adalah Pak Priyanto Sunarto almarhum yang menjadi kartunis di Tempo dan pengajar di ITB. Saya kira juga beliau barisan-barisan para kartunis kelas langit yang mesti kita harus apresiasi, anak cucu mesti mencatat itu semua. Termasuk mungkin Mas T. Sutanto yang saat ini jarang kedengaran beritanya. Beliau juga masih aktif ya saya kira di Jakarta Post. Jadi Mas Pramono ini luar biasa bagi saya. Terutama kalau saya lihat beliau sebagai sosok yang ngerekso kesehatan kebugaran itu luar biasa. Saya banyak berguru tentang bagaimana harus menjaga kesehatan tubuh itu. Selain karya-karyanya kita nggak bicarakan lagi bahwa dia sudah kelas maestro, itu artinya sudah selesai ya persoalan teknis, persoalan filosofi, persoalan gagasan, persoalan kritik dan sebagainya itu sudah selesai. Bagi kita itu beliau sudah mencapai stilisasi yang sudah puncak ya. Jadi kalau ngerekso kesehatan itu luar biasa. Meskipun saya juga seperti Mas Gatot sering ditraktir sate kambing ya Mas. Iya, Mas Pram itu dulu pada usia tertentu itu masih gemar sekali makan sate kambing dan saya juga sering ditraktir. Sehingga Mas kok nggak apa-apa deh, pokoknya yakin aman gitu. Jadi beliau itu sebagai sahabat itu luar biasa. Jadi kita itu menganggap kayak Mas Pram itu sudah sebagai senior, sekaligus sahabat, sekaligus guru, dan itu kita dapatkan dari teman-teman yang lain. Mas Pram itu betul-betul luar biasa. Bahkan saya sama Mbak Yayu juga sangat dekat gitu. Jadi ya kami sudah anggap Mas Pram itu ya bukan siapa lagi, dia guru kita, sahabat kita. Dan salah satu contoh juga mengenai hidup menjadi seniman yang tertib secara tidak arogan, tidak ugal-ugalan, tidak, tapi masih juga tetap kita harus tetap karyanya itu membuktikan kelasnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Pak Kris. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Darminto. Ini pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Saya kira menjadikan catatan buat kita semua. Mungkin ada yang lain? Bu Ika, monggo. Kalau ada yang mau disamakan, Mbak Ika, monggo silakan. Ya, matur nuwun. Saya dapat kesempatan untuk berpendapat. Sebetulnya saya sudah lama menginginkan penelitian tentang karikatur yang berhubungan dengan bahasa rupa. Nah, saya sudah melakukan penelitian ini pada banyak gambar, termasuk gambar-gambar tradisi. Nah, sekarang kebetulan ada Pak Pram
yang begitu menakjubkan bagi saya karena sering membaca di Kompas dan bertemu dengan karikatur beliau yang sudah sangat lama sampai sekarang masih eksis gitu. Nah, saya mencoba untuk meneliti dalam kaidah bahasa rupa gambar, apakah ada hal-hal yang bisa kita pakai untuk pedoman dalam menggambar yang kira-kira bisa digunakan untuk karikatur masa depan yang mungkin tidak beliau sadari bagaimana sehari-hari dalam mengerjakan karikaturnya. Nah, ini mungkin bisa dipakai untuk pegangan kita semua yang akan digunakan untuk mereka-mereka ke depan yang seperti diusulkan tadi oleh Pak Ito, yang mungkin bisa kita pelajari untuk generasi berikut. Nah, ini saya mencoba untuk membuat kamus bahasa rupa dengan kosakata yang sudah dipelajari dari zaman wayang beber, kemudian relief candi, terus kemudian ke gambar-gambar yang baru-baru. Nah, termasuk gambar karikatur. Nah, ini yang coba saya akan pelajari, apakah nanti berguna untuk kedepannya. Mudah-mudahan bisa digunakan untuk masyarakat 20 tahun ke depan. Mudah-mudahan. Ini sih masih berupa mimpi-mimpi Pak Kris. Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan, bermanfaat bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ika. Ini saya kira sangat bermanfaat. Ini beliau ini meneliti bahasa rupa dengan berbagai macam visualnya ya, dari wayang beber, relief candi sampai nanti karikatur. Saya kira ini menjadi sangat penting dan ini menginspirasi kita semua. Karena mau tidak mau kita juga bukan hanya secara visual atau fisiknya, tapi yang di dalamnya menangkap jiwa. Ini yang menurut saya juga penting. Yang intangible ini seringkali terlupakan. Ini ada yang lain, monggo silakan kalau ada yang ingin menyampaikan pendapat. Kalau ada yang lain, monggo silakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, nih kalau nggak ada, mungkin kita informasikan Bapak Ibu Saudara sekalian yang berkenan memberikan tulisan atau menulis tentang Pak Pram sebagai interpretasi karyanya dan apresiasi kepada beliau. Nanti mungkin melalui Pak Gatot atau mungkin Mas Boyo atau langsung ke saya juga nggak apa-apa. Kami akan menyiapkan buku yang mungkin juga secara virtual, secara e-book, dan nanti kita juga akan lihat perkembangan untuk sebagai literasi seni budaya, khususnya yang berkaitan dengan. Tambahkan sedikit Pak. Ya, monggo Pak Ito. Pada pameran kali ini yang saya dengar tadi, Pak Pram kan memilih sendiri karyanya gitu ya Pak. Tentu bagi beliau ini karya-karya yang paling mengesankan gitu ya, atau ada catatan tersendiri gitu. Ini perlu didokumentasikan khusus ya, dalam arti tidak hanya sekedar secara fisik tapi diulas gitu. Sudah, kalau perlu memang diwawancarai dengan lebih dalam, digali apa latar belakang karya-karya ini harus ditampilkan gitu. Karena Pak Pramono ini benar-benar karikaturnya itu meriayeni gitu. Jadi ini luar biasa, harus kita tangkap filosofinya. Begitu saja Pak, kira-kira Pak. Ya, Pak Ito, terima kasih. Ini memang betul, saya sendiri juga sampai boleh dikatakan beliau menyiapkan sendiri, karena semua saya tinggal bingkai dan memperbaiki yang nggak tepat aja kok. Jadi beliau semua yang sudah ada ini. Nanti kami akan dalami terus dan kami tetap komunikasi dengan Pak Pram. Nah ini, ini ada Mas Joko Kisworo. Silakan Mas Joko. Kalau ada yang mau disampaikan, silakan. Oke, terima kasih Pak Kris. Ya ini tadi sudah membahas tentang kekaryaannya ya. Ini
kebetulan saya ini yang di mantan tetangga nih di Pasar Seni, belum ada yang ngobrol bicarakan, coba akan sedikit saya kilik. Jadi Pak Pramana ini sekitar tahun 70 itu sudah sering sekali ke Pasar Seni. Ketika Pasar Seni Ancol itu dulu masih di pinggir pantai, masih sering banjir ya kalau salah. Nah, pulang pergi Pak Pram ini masih di Sinar Harapan, masih aktif. Lalu kemudian di Pasar Seni sudah banyak sekali mengenal para seniman Ancol, terutama yang dari asri dan dari berbagai daerah. Tahun 91 Pak Pram ini menetap menjadi warga Pasar Seni Ancol. Dan uniknya Pak Pram ini di Pasar Seni tidak berbisnis sebenarnya. Jadi Pak Pramana ini tahun 91 menetap menjadi warga Pasar Seni itu beliau tidak menjual karya sebenarnya, tidak bertujuan menjual karya, tetapi melakukan penelitian terhadap karikatur-karikaturnya. Apakah karikaturnya yang pernah dimuat di media itu mendapat tanggapan gitu ya, mendapat tanggapan secara khusus gitu, karena selama itu Pak Pram belum pernah mendapatkan tanggapan atau istilahnya kritik tentang karya-karyanya. Makanya di Pasar Seni Pak Pram itu sebenarnya mengharapkan itu gitu. Karena seringnya berteman dengan kawan-kawan Pasar Seni yang notabene di Pasar Seni itu banyak sekali disiplin melukisnya bermacam-macam ya. Dan Pak Pram ini sempat belajar juga dengan Pak Kusnadi ya, dan dekat juga dengan Mas Priyaji waktu itu. Beliau mengatakan bahwa akhirnya di Pasar Seni ini tidak idealis, artinya tidak bisa nggak menjual. Akhirnya itulah awalnya kenapa Pak Pram di Pasar Seni mendirikan kedai senyum. Dan setelah Pak Pram mencanangkan itu, Pak Pram mengaku bahwa ternyata orang-orang Indonesia itu ketika dibuat karikatur itu, orang Asia lah, Indonesia dan Asia itu tidak suka dikritik atau ketika membuat karikatur seseorang itu face itu ya harus realis gitu. Makanya Pak Pram belajar keras ketika di Pasar Seni untuk ya belajar membuat lukisan realis ya, di samping karya-karyanya yang karikaturis itu. Jadi memang agak unik nih Pak Pram ketika di Pasar Seni, bahwa tadinya niatnya ini tidak berbisnis, ternyata ketika berkumpul dengan kawan-kawan di arena pasar akhirnya mampu menciptakan pasar, yaitu di kedai senyum. Saya rasa singkat itu Pak Kris, mungkin dilanjut, monggo. Oke. Ya, terima kasih Mas Joko. Ya, ini nanti di dalam buku Pak Pram, antara apresiasi dan interpretasi sahabat-sahabat, rekan-rekan atau teman-teman yang mengagumi Pak Pram, kita juga akan tampilkan tentang kedai senyumnya, karya-karya yang telah atau pernah dibuat beliau. Nah, ini memang akan sangat unik ya. Jadi Pak Ito, memang karya-karya ini akan kami khususkan sendiri karena ini pilihan beliau. Nanti kita juga kaitkan dengan karya-karya yang lain. Mungkin ada yang lain? Ini karena waktunya virtual mungkin sudah mepet juga. Saya sekali lagi sampaikan terima kasih. Mudah-mudahan pendapat-pendapat ini nanti kami edit ulang. Dan ini memang disiarkan langsung melalui YouTube. Dan mudah-mudahan semua bermanfaat. Sekali lagi dukungan dan bantuan moral ataupun spiritual dan doa partisipasi Bapak Ibu Saudara sekalian, mudah-mudahan bisa ikut mengangkat kembali atau boleh tetap membuat suatu literasi bagi seni budaya untuk bangsa Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan nuwun sewu Pak. Ini
sebentar saya ingin menyampaikan. Ada iya, kumpulan Mas Pram, artinya ini yang belum diterbitkan, Pak. Kumpulan buku yang daminya Pak Darminto, nah, ini kami daminya, diberi bukunya oleh Pak Pram. Oh sudah? Sudah saya ibukan, Pak. Belum terbit, Pak. Oke, beliau mengatakan perlu ada yang memikirkan untuk diterbitkan. Sayang kalau kumpulan yang sudah disusun oleh Mas Bustomi itu, yang sudah daminya sudah cukup bagus ini, ada yang tertarik menerbitkan akan sangat bagus untuk menyelamatkan karya anak bangsa. Salah satu upaya. Sudah kami ibukan, Pak, sudah kami scan ulang dan kami sudah punya soft copy-nya. Nanti karya-karya buku-buku Pak Pram semua akan kita ibukan, dan semua kita setidaknya yang ada atau yang pernah tercatat semua ada rekam jejak digitalnya, Pak. Karena memang sekarang kita harus membuat keabadian. Terima kasih Pak Darminto. Mas. Ya, saya kira itu. Terima kasih sekali lagi. Tetap semangat dan tetap sehat. Tadi kalau kata Pak Aisul, salam cerdas, karena kita harus tetap sehat, semangat, dan cerdas serta kreatif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.